Halo semuanya, selamat datang di Lahan Gabut. Halo, selamat datang buat lo yang baru join di video ini di Lahan Gabut. Dan selamat datang di channel Dera Firmansyah. Buat lo yang baru join, ini adalah konten yang dimana nanti akan ada satu orang yang bercerita dan gue bakal mendengarkan ceritanya. Tujuannya nggak lain nggak bukan biar kegabutan kita semua ini agak sedikit berfaedah meskipun kita ngomonginnya tentang relationship gitu. Karena gue masih meyakini bahwa sebuah hubungan itu perlu ada pembelajaran meskipun nggak formal gitu. Karena di situ basicnya kayak kita mencoba untuk memanusiakan manusia gitu. Dan perkenalkan, nama gue Dera Firmansyah. Karena mungkin lu baru join ya channelnya Dera Firmansyah, namanya Dera Firmansyah lah ya pasti ya. Dan buat lo yang udah ngikutin konten yang ada di channel Dera Firmansyah ini karena podcast teman tidur, gue mau ngasih tahu, gue nggak bosan-bosannya ngasih tahu lagi karena podcast teman tidur itu udah eksklusif dari tahun 2020 ya di Spotify. Jadi untuk kelanjutan episode-episode teman tidur itu udah nggak ada lagi di YouTube. Jadi lo bisa dengerin kelanjutan episode teman tidur eksklusif cuma di Spotify. Dan malam hari ini, sama halnya kayak tadi gue di awal udah bilang, akan ada satu orang yang bercerita. Dan ini gue dapetin ceritanya dari Instagram gue karena tadi gue bikin Q&A. Dan anyway buat lo yang nonton episode sebelum ini, jangan heran kalau misalkan bajunya itu sama aja. Jadi tadi itu pas gue bikin Q&A, malam hari ini kayaknya lebih banyak daripada yang biasanya. Dan gue berpikiran kayak wah kayaknya kalau dibesokin takutnya gue lupa, makanya ya udah deh gue sempetin aja karena sekarang belum terlalu malam juga gitu. Terus gue berinisiatif untuk bikin kontennya lebih dari satu gitu. Jadi ya mohon dimaklum kalau bajunya gak ganti karena kasihan Cindy nyucinya harus banyak. Padahal cuma 1 hari. Oke, jadi malam hari ini akan ada seseorang yang bercerita. Dia akan bercerita tentang hubungannya yang awalnya mungkin kalau hubungan kan anget-anget gitu ya. Kayak apa ya, ibaratnya kayak hubungan baru tuh biasanya jarang ada masalah dan aman-aman aja gitu. Tapi ini hubungan baru cuma kayak apa ya, ibaratnya tuh tiba-tiba lo ada di fase yang dimana lo itu ngerasa kayak apa ya, sepah kalau dia bilang. Ntar gue sambil cek ya lengkapnya itu dia nulisnya kayak gimana. Oh ini nih, Kang aku ngejalanin hubungan dibilang masih baru anget nih, tapi sekarang lagi di fase anyep-anyepnya. Jadi di fase yang anget-angetnya dia ngerasa anyep-anyepnya gitu. Anyep tuh kayak ini, kayak hambar gitu, kayak sepah. Ibarat kalau lo makan gitu nggak ada rasanya gitu. Nah, pernah nggak sih lo ngalamin kayak gitu juga? Kayaknya pernah ya kalau misalkan posisinya lo adalah orang yang disukain. Umumnya kayak gitu ya. Karena lo mungkin menerima orang itu atau pasangan lo itu posisinya karena kasihan mungkin, atau karena nggak tega. Ya sama aja ya, nggak kasihan. Nggak kasihan. Kasihan sama tega, nggak tega tuh ya sama-sama juga gitu. Dan biasanya dari situ terus muncul kayak kok ternyata sudah dijalanin rasanya anyep-anyep aja gitu, kayak nggak ada sesuatu yang spesial atau nggak kayak pasangan pada umumnya gitu. Nah mungkin itu salah satu faktornya, tapi gue nggak tahu nih apa yang melatar belakangi sama orang yang nantinya bakal bercerita ini. Jadi mungkin biar nggak terlalu lama, gue langsung telepon orangnya aja. Halo, selamat malam, Caca. Selamat malam. Oke, suaranya kecil banget ya. Oke, segini udah aman? Aman sih, harusnya. Oke. Oke, Caca, sorry ya, gue gangguin malam-malam. Iya, gak apa-apa kalem. Oke, dan nama Caca ini udah kita sepakatin ya, namanya kita samarin bareng-bareng. Hmm, Nggak usah kayak orang mau disidang gitu loh, santai. Ini bukan ujian nasional, jadi tenang, relax, aduh, relax. aku rada kaget aja gitu tiba-tiba kayak, di notice ternyata ya. Gak, jadi tadi tuh yang masuk tuh cukup lumayan banyak ya dari biasanya, makanya gue Hmm. ngeteknya tuh 2 gitu hari ini. Nggak tahu mungkin 3 atau Oh, 4, gue nggak tahu karena cukup lumayan banyak. Coba pas gue scroll scroll tuh kan lu
ngetik jawabannya tuh lumayan panjang kan, kecil banget. Jadi kayak sesuatu yang menarik gitu. Ini apa sih sebenarnya bacaannya gitu. Tapi pas gue baca hubungan anget-angetnya tapi lo ngerasa anyep-anyepnya gitu. Jadi kayak wah, kok bisa sih gitu. eh Eh, Ketika pada umumnya pasangan itu awal hubungan tuh anget-angetnya lo malah ngerasa kayak anyep gitu loh. hmm. Harusnya kan yang di mana fase-fase itu lagi falling in love-nya nggak sih? Nah, Sedangkan dia kayak, aduh lagi seret-seretnya kayaknya gitu. nah itu yang pengen gue coba tanya-tanya sama lo. Tapi mungkin biar lebih enak lo bisa jelasin dulu dari awal kali ya. Maksudnya ceritain kayak awalnya tuh bisa jadiannya sama pasangan lo sekarang. Pasangan lo sekarang kan berarti belum putus kan? Iya, alhamdulillah belum Mbak. Oke. Tapi kok dari jawaban lo itu lo kayak nggak pengen putus. Padahal kalau lo apa berdasarkan dari jawaban lo kan kayak lo ngerasa anyep-anyep gitu. Iya, setelah kayaknya hampir saya menunggu kenalan dan capek dengan fase kenalan dengan orang baru lagi, kayaknya udah deh gitu. Oh, Dengan oke. orang, oh ini nih gitu. Oke, oke. Oke, mungkin lo bisa ceritain dari awal kali ya. Lo awal kenalnya itu gimana, terus akhirnya Mm, bisa ngerasain anyep tuh kenapa, dan keresahan lo sekarang kayak gimana gitu. Coba Cak, oke, gimana? aduh. Oke, jadi gue mau cerita gitu dari awal. Nama Heeh. gue Caca. Gue sebelumnya sebenarnya rada freak juga sih. Gue ketemu sama si cowok ini ya namanya pandemi kayak gini kan orang gabut di rumah ya. Gue download dating apps lah. Nah, Oke, udah gitu salah satu dating apps ini gue dari sebelum-sebelumnya tuh emang udah main dating apps ini tapi belum nemu yang benar-benar seret gitu loh. Nah, sampai akhirnya gue di fase aduh gue capek nih kenalan lagi sama orang baru, fase-fase yang harus beradaptasi lagi sama orang baru tuh gue udah capek malas. gitu deh. Ah, Dan udah gitu, gue lagi iseng-iseng main yang berapa minggu gak buka, terus sehari ini baru buka gitu. Ngerti gak sih lo yang kayak ngerti, ngerti, ngerti. bener-bener gak ini. Nah, udah gitu, tiba-tiba gue match nih ada satu orang dan ternyata eh jaraknya nggak terlalu jauh sama gue walaupun bisa dibilang LDR nggak sih Jakarta dan Bogor. LDR nanggung kali ya kalau Jakarta Bogor. Mungkin kalau Jakarta Bandung ya LDR lah ya gitu tapi Iya, iya. Jakarta Bogor nanggung lah. Nah udah gitu match terus yang dimana gue sama dia tuh langsung ngerasa klop mungkin karena gue tipe orang yang anaknya tuh ngobrol dan dia pun yang gak jaim-jaiman mungkin di situ gue ngerasa langsung klop gitu ya dan Hmm, kita gak lama di situ kayak cuman say hi doang langsung move ke Instagram. oke. uh, Move di Instagram gak lama pun kita langsung move ke Line Wih, walaupun di Instagram kita langsung telepon-telepon dan kan sekarang ada fitur telepon ya Instagram bukannya video call ya? video ada yang telepon juga pak. Oh iya gitu. Ada Oh, gue yang baru tahu tanpa lagi. Gue tanya ada video. Kampung banget berarti ya. Gue waktu ke temen gue kayak gue tiba-tiba video call aneh kali ya. Lu ngapain sih video call cowok masalahnya temen. Karena gue gak tahu kalau ada fitur telepon di Instagram. Oke, oke, lanjut, lanjut. iya. Terus gue langsung move ke di Instagram gue ngobrol-ngobrol bentar. Terus kan rada ya gimana ya rada nggak intens lah ya namanya sosial media. Akhirnya move ke Line. Ke Oke, Line gue sama dia tuh tipe orang yang apa yang tadi gue bilang gue tipe orang yang ngobrol dan dia pun gak jaim gitu dan oke. kita tuh langsung nyepakatin dia langsung ngajakin gue untuk kayak minggu ini bisa ketemu gak langsung kayak gitu Oh, oke. langsung kayak gitu dan gue ya gue mah sebagai beban keluarga ya free free aja setiap hari gitu ya pak. Oh iya, iya. Gue lupa ngasih tahu kalau posisi lo tuh sekarang lagi gap year ya. Iya gue lagi GPR. Ah, iya, iya. Oke, lanjut, lanjut. Mm-mm. Terus di itu akhirnya dia ngajakin weekend di weekend itu jadi kita kenalan di sosial media itu mungkin
kayaknya nggak sampai seminggu, paling cuma 4 hari 5 hari, weekendnya langsung ketemu. Oke. Cepet ya? Jadi iya secepat itu. Dan yang dimana yang bikin gue mau sama dia tuh karena dari sebelum-sebelumnya yang namanya dating apps kan banyak banget orang yang main itu kan. Dari sebelum-sebelumnya itu yang bertele-tele lama banget, yang Oh. mau janjian tapi ujung-ujungnya cuman sekarang cuman jadi penonton story doang, kan gak asik ya gak sih? Iya, iya. Cuma sebatas sampai nanya kayak Instagram lo apa, terus di follow dan ya udah cuma jadi penonton Instastory doang gitu ya. Iya, yang walaupun ngajak pun jadi wacana doang gitu loh. Oke, oke. Ini mungkin pengetahuan baru buat orang-orang yang main dating apps tapi cuma suara doang. Nah, di luar sana tuh mungkin ada orang yang menanti sebuah jawaban, lo tuh pengen ketemuan apa enggak sih gitu. Itu adalah salah satu keluh kesah dari ini dari Per dating eh appsan. dating apps kan. Jadi bukan gue doang, jadi banyak kok gitu loh orang yang Oke. jangan deh gitu. Kalau Iya, emang nggak ada waktu ya udah nggak usah ngomong gitu ya. iya, iya, Tapi benar-benar. kalau ada niat ya boleh lah gitu. Buat verifikasi ya, maksudnya mastiin ini orang benar apa enggak sih gitu, sesuai dengan apa yang diobrolin di chat atau enggak gitu ya. Gitu sih. Dan lanjut, Oke, lanjut, lanjut. setelah itu gue langsung mengiyakan karena gue langsung shock juga, rada shock juga. Ini orang bela-belaan datang dari Jakarta ke Bogor nih langsung gitu kan. Gue nge-appreciate apa yang dia lakukan dong. Hmm. Kayak sebelumnya jarang sih. Ada beberapa temen gue tapi yang kayak gitu, tapi ada yang udah ngeluh gitu loh, aduh jauh banget. Soalnya gue di Bogornya Bogor Kabupaten gitu, pertengahan. Oh, iya, 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 iya. Gitu. Dan gue tipe orang yang mager, jadi gue kayak jemput ke rumah ya gitu sih. Hmm. Dan dia mau jemput ke rumah. Dia nggak ke rumah sih, lebih ke coffee shop dekat rumah gue, dan itu deket banget, gitu, nggak sampai 1 kilometer. Oh, Jadi ketemuannya di coffee shop situ. oke. Terus, terus? Iya, gue udah ketemuan. Iya, gue merasa kayak masih awkward aja sih, karena masih baru pertama kali ketemu kan. Iya, iya. Sedangkan itu udah kayak bodo amat gitu, kayak ya udah yang namanya ketemu ya udah ketemu. Akhirnya di coffee shop itu nggak lama, paling cuma sampai 2 jam atau 1 jaman gitu dia. Terus kita langsung cabut buat nonton karena gue udah mesen online juga, takut nggak keburu atau gimana, jadi kita langsung cabut Oh, tapi lu udah gitu. janjian sebelumnya mau nonton bareng berdua. Iya, udah janjian dan gue udah mesen tiketnya juga gitu sih. Wih, udah template banget ya ketemuan coffee shop, akhirnya nonton. Oke. Terus di gitu di nah selama kita ini throwback lagi ya, selama kita ngobrol di sosial media pun dia udah kayak ada niatan, pas lo dia pasti pasti nembak ke gue, ada niatan gitu pak. Oke. Iya, yang gue kaget tuh itu kayak, maksudnya lo belum lama kenal sama gue, kenapa lo udah sepercaya ini gitu Iya, iya, iya. sih. Dan ternyata pas di tengah perjalanan nonton itu, bener-bener yang lo tau gak sih situasinya yang lagi jalan di motor berdua terus tiba-tiba ditanya serius nggak nih, kayak gitu kayak langsung anjing amat nih gitu. Iya, iya, iya. Gue langsung ngebayangin lagi anjir. Oke, oke. Gila, asli deh. Terus di gitu gue kan masih bingung gitu kan, gue antara gue sebenarnya gue yakin aja karena gue udah di fase siapa yang itu yang gue bilang itu loh. Hmm. Nah udah gitu akhirnya gue mengiyakan dan kita sepakat berdua kayak entah ke depannya, yang namanya hubungan kan ada cocok dan gak cocoknya ya, Hmm. ibaratnya gitu kan. Untuk ke depannya ya mau ya hal negatif dan positifnya kita telan bareng-bareng gitu sih. Itu pas di waktu yang bersamaan. Selang beberapa Apa? hari lo chattingan di sosial media, lo ketemuan di coffee shop terus Mm-mm. nonton, di perjalanan itu kalian membuat sebuah komitmen. Iya, Wow, instan ya.
Iya, sangat amat instan. Makanya gue nanyain kayak, kenapa sih lo sampai percaya gitu sama gue? Karena pertama, dia udah yakin banget sama gue, Pak. Entah dari mana dia ngebaca dari sudut mana, Pak. Nggak ngerti gue. Oh, jadi dia cuma bilang, gue udah yakin sama lo tanpa dia menjelaskan apa keyakinannya dia itu. Iya, Oh, oke. Oke, ini dan seru. mungkin sebelum kita banyak ngobrol sih sebelumnya, Pak. Gitu sih. Oke oke. Terus akhirnya? Terus akhirnya gue bilang, lo yakin? Gue gituin lagi kan. Gue meyakinkan lagi dia. Dan dia jawab, gue yakin gitu. Karena dari sebelum-sebelumnya pun ibaratnya satu satu ini deh, satu apes-apes nih. Satu apes-apesnya tuh gimana tuh? Kayak waktu itu gue, karena di sebelumnya pun yang capek mulai kenal sama orang baru, yang Oh, ya. kasih lagi, yang kayak gitu. Oke oke. Nah udah gitu, gue meyakinkan dia lagi dan dia yakin. Gue bilang oke, semua ada positif dan negatifnya, berarti kita terima bareng-bareng dong, gue bilang gitu. Hmm, Iya, oke, dia mengiyakan itu kan. oke. Dan ya udah, akhirnya kita jalan itu tuh ya Bogor Jakarta ya lumayan lah kalau ditempuh gitu kan. Iya iya. Jadi oh yakin sanggup di seminggu 2 kali atau 3 kali? Oke, dia mau iya sudah gitu. Akhirnya di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu masih ya lancar lah, masih pengen ketemu. Baru pulang ketemu pun masih bilang kangen. Kayak gitu-gitu. Oke, iya. Oke, terus di itu mulai kesini kita tuh tipe yang 24/7 teleponan. Asli. Anjir serius loh? Iya, tapi ya nggak 24/7 juga. Maksudnya kayak Ya yang, taruhlah sering lah dalam satu hari gitu kan maksud lo? iya, uh-uh, Hmm. yang sering banget gitu loh. Yang kayak mau tidur harus telepon. Terus lagi ngapain telepon kayak gitu. Karena sama beban keluarga juga mungkin ya. Oh dia juga gap year. Iya, sama. Ah, oke. Ya, ya, ya. Mm-mm. Terus. Dan udah gitu, nah yang gue mau intinya itu gini Pak, yang ini yang mulai hubungan seret-seretnya, anyep-anyepnya kayak gitu sih. Apa tuh apa? Yang sekarang tuh karena yang tadi gue udah bilang kita teleponan 24/7, tapi yang dimana di dalam telepon itu kita tuh bener-bener yang ngobrolnya tuh bener-bener yang sedikit, kebanyakan diem, tapi tuh nggak mau dimatiin. Ya Kita berdua tuh aneh Allah. gitu. Iya, iya, iya. Terus lo sama dia Dan pernah ngomong kayak gini, kamu yang nutup teleponnya duluan gitu. enggak sih, Oh itu enggak. tuh itu kayaknya lebih ke aduh lebay gitu ya nggak sih? Bener, kalau kayak gitu tuh Iya, iya, iya. Oke, sampai akhirnya lo ada di titik di mana ketika lo masih tetap intens teleponan, tapi ya kalian berdua diem-dieman dan enggan untuk nelfon, apa tutup teleponnya gitu ya. iya. Oke. Dan yang mau ketemu tuh dulu kan sampai yang menggebu-gebu banget gitu ya, kayak ih pokoknya harus ketemu nih hari ini minggu ini gitu. Tapi Nah, sekarang kayak dia udah mulai capek dan lelah untuk menempuh jarak dari Bogor dan Jakarta gitu ya Pak. karena jaraknya Bogor Jakarta ya, Wak. Aduh, Iya, iya, iya. lumayan juga gitu loh. Mending sekalian ke Bandung staycation gitu gak sih Iya, dibanding setengah-setengah gitu. iya, iya, oke, oke. Terus. Nah udah gitu mungkin beberapa waktu gue sempat apa ya sempat ngobrol juga sama diri gue sendiri, mungkin kayak apa gue nanya ke dia kayak kenapa sih kok udah jarang cerita, udah jarang untuk nanya hal-hal lain gitu loh, untuk kayak ibaratnya di talk berdua tuh udah jarang banget gitu loh, walaupun kita tetap masih teleponan gitu kan. Di yang gue rasain tuh kan rada kayak aduh nih cowok kenapa ya gitu sih. Mhm. Nah udah gitu gue sempat beberapa beberapa waktu gue pengen nanya kayak gitu, tapi
gimana ya, yang namanya tiba-tiba tuh telepon ya mau diem, ya udah diem gitu loh. Paling kalau udah diem-dieman gabut, gue yang berusaha nyari topik, atau enggak kita mention-mentionan di Instagram biar rame lagi, atau enggak ngebahas film yang kita mau ketemu, entah ketemunya entar kapan gitu loh. Oh, tapi Gitu. intensitas lu untuk ketemu juga udah jadi jarang ya makin kesini. Iya, udah jarang banget. Kalau telepon itu biasanya siapa yang telepon duluan, lu atau dia? Kadang gue, kadang dia gitu sih. Oh, mau telepon itu dulu duluan atau dia duluan, tetap sama diem-dieman gitu, dua-duanya. Sama, diem-dieman di Oh, tengah telepon itu. Itu mungkin awalnya mungkin ada nanya-nanya, topik. ya nanya basic-basic lah, kayak hari ini ngapain aja, udah makan apa belum, kayak gitu-gitu sih. Tapi yang tengah-tengahnya itu bener-bener kayak yang anyep gitu, bener-bener anyep doang, tau gak sih? Dengar suara orang lewat, motor lewat doang di telepon udah. Iya, gue sambil bayangin anjir, gue gak kebayang kalau misalkan lu posisinya, gue gak tahu ya lu pakai headset atau enggak, cuma ya apapun Mm. itu kayak lu tuh nungguin dia ngomong, terus dia juga nungguin lu ngomong gitu. Kan Eh, orang nggak enak, maksudnya orang pun nggak enak gitu kalau misalkan kita mau beraktivitas bebas pun lagi nelfon sama orang pun, maksudnya nggak enak juga gitu loh, nggak bebas, nggak leluasa gitu kan. Hmm. Tapi sorry deh, gue pengen nanya, emang emang lu sesuka itu ya untuk kayak teleponan gitu? Emang gue anaknya tuh kayak gitu, sesuka itu teleponan. Jadi Oh, kalau mau tidur pun ya, kalau gue ampe tenang banget nih, ampe denger dia suara nafas sih udah gue baru tenang, sumpah lu? kayak gitu. Overthinking itu parah. Anjir, gue baru tahu dong. Oke, ya, ya, ya. Dan akhirnya sampai sekarang lo kayak gitu. Dan akhirnya tadi baru, kita tuh baru selesai teleponan juga, sama kayak gitu. Gue sempat mau beberapa nanya juga kayak kenapa sih ini kayak gini gitu loh. Mungkin ada dari gue atau dari dia, kita bisa perbaikin bareng-bareng, atau gimana, gue masih belum berani sih. Kayak aduh, daripada ntar bikin api-api percikan, api-api kecil, ya udah deh ntar aja gitu. Gue masih takut kayak gitu sih, Pak. Oh, tapi sorry ya, gue tanya. Iya, Lo masih sayang sama dia dan maksudnya masih pengen sama dia gitu. masih pengen, masih, maksudnya kayak gue udah, mungkin kayak udah hampir gue setahun deh kayaknya, setahun kayak ngadepin fase yang kenalan lagi, adaptasi lagi, dan ketemu baru lagi kayak aduh sayang lagi deh mulai sama orang baru. Oh, Dan bukan sayang karena itu juga, karena emang gue pure sayang sama dia gitu. oh. Dan hubungan lo tuh sorry udah berapa lama? Ini dibilang baru ya baru sih, baru kayak hampir jalan 3 bulan. 3 bulan. Aduh, Heeh, gue sampai kepentok lagi. 3 bulan. Eh, heeh. oh, kirain gue tuh udah 6 bulan gitu atau berarti saking intensnya dong. Tapi kalau gue coba untuk ini ya, kayaknya emang karena kalian berdua eh ya aktivitasnya sedikit gitu. Maksud gue kayak banyak luangnya, jadi ya mungkin hampir setiap hari teleponan dan topiknya mungkin udah habis, ya gak sih? Iya mungkin kayak gitu. Gue ngiranya kayak emang apalagi sih yang mau diobrolin ini gak sih? Mungkin kalau awal-awal yang namanya intens banget awal-awal mungkin kayak ya karena stranger satu sama lain ini gak sih Iya, Kak? iya, iya, benar-benar karena lo pengen lebih tahu gitu tentang dia gitu. Mm-mm. Ketika lo udah tahu Dan semuanya, jadi lo bingung gitu mau nanya apa lagi gitu. Dan kalau iya nanya bener, aktivitas juga, ya gue tahu aktivitas lo kayaknya gitu-gitu aja gitu ya. Maksudnya iya. ya mungkin karena itu juga kali ya. Tapi mungkin bakal beda cerita ketika lo ya mungkin akhirnya memutuskan atau dia memutuskan untuk kuliah atau langsung kerja gitu. Dan mungkin itu Iya, akan menjadi sesuatu yang beda ya, ya nggak sih? iya sih, mungkin ada aktivitas yang masih bisa diobrolin bareng kalau kayak Iya, gitu ya. jadi Heeh. seenggaknya ada waktu yang dimana ya lo sama dia tuh nggak wajib untuk teleponan juga karena ada aktivitas yang harus dikerjain gitu. Coba kalau sekarang Iya, mungkin posisinya sama-sama lagi gap year dan ya kebetulan juga lagi nggak ada aktivitas gitu. Ya mungkin iya. udah habis aja gitu topiknya, jadi ya bener sih sepah gitu kayak anyep kali ya. Ya gue juga bingung sih, Mm-mm. awkward kayak aduh gue ngomong apa lagi ya. Iya sih. Mungkin gara-gara ya LDR juga nggak sih, jaraknya juga mungkin, kalau misalkan
ketemunya sering dan intensitasnya sering tuh kayaknya bakal nggak seanyep ini Iya, gitu. iya, iya, gue setuju juga sih. Iya Tapi sih. sorry, lu itu lebih banyak telepon atau video call? Gue tuh tipe orang yang telepon, kalau video call cangkel. Oh, cangkel. Oh iya. Pegel. Iya, cangkel ya, Wak. Iya, 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 cangkel. Maaf ya orang Sunda ini ya. Teu naon, da kami ge orang Sunda, tenang, tenang. Oke. Soalnya kalau gue sih termasuk kalau LDR kayak lebih lebih suka video call karena kalau telepon malah cangkel, Wak. Kalau misalkan video call kan nih kalau lu pakai kayak apa ya, tripod kecil gitu yang buat Gitu. handphone di meja, lu sambil ngapain. Tapi beda beda cerita kalau lu harus ini ya, posisinya Iya. rebahan atau tiduran, agak repot juga kalau harus pegang handphone di kepala lu ya. Iya, rada butuh effortnya rada besar gitu. Jadi, udahlah Iya, telepon aja gitu. iya, oke, Caca. Oke, menarik ya. Awalnya tuh gue pikir kayak, oh atau mungkin ini bisa jadi kayak ngerasa sepah itu posisinya karena lo coba untuk nerimain dia gitu. Oh, Ya mungkin nanti gue bakal bahas nanti di akhir video. Jadi mungkin buat lo nanti bisa dengerin atau tonton video di Lehan Gabut. Jadi biar tahu gimana gimananya. Tapi sebelum sebelum gue mau mengakhiri nih telepon ini karena waktu kita terbatas juga nih, Cak. Ada yang pengen lo sampein gak sih buat pasangan lo nih? Ibaratnya lo lagi teleponan deh, karena lo suka banget teleponan kan. Lo lagi teleponan sama pasangan lo, pengen ada yang lo sampein gak sih? Biar lo tuh keluar dari keresahan lo ini gitu. thank you ya sudah menjadi penghubung kan. Sebelumnya walaupun gue tidak yang gue ngomong langsung, tapi ya melalui pelantara podcast kan ini. Iya, semi Kayak, podcast sih sebenarnya. oke, buat cowok gue nih ya, lu kalau misalkan lu mau cerita, cerita aja ngobrol. Kalau misalkan emang lu sudah resah, sudah sudah lumayan, kayak kita harus ada fase fase yang kita laluin satu tahap, kayaknya boleh gitu kan. Lu ngomong aja seadanya lu gitu. Dan apa ya? Hmm, ya kalau apa yang lu rasain ya ngomongin lah, karena satu sama lain kan kita yang namanya hubungan kan saling mengisi satu sama lain ya, jadi ya cerita aja gitu loh, walaupun gue tidak bisa memberikan solusi yang terbaik buat lo, tapi ya gue bisa mendengarkan unek-unek lo gitu kan. Toh Hmm. satu sama lain kan mengisi dan saling menjalankan gitu sih. Udah. Ah, oke. Gak mau ditutup dengan ya karena gue sayang sama lo gitu. Enggak, enggak. Aduh terlalu lebay gitu. Enggak sih. Iya, iya, harusnya kalimat itu udah mewakili ya kalau misalkan ya lo masih sayang sama Gitu. dia gitu. Kalau emang masih sayang mah ya dia juga peka, Pak. Iya, iya bener. Oke Caca, ini menarik banget sih buat dibahas bareng-bareng. Jadi thank you banget sekali lagi udah luangin waktunya buat cerita-cerita di sini ya. Dan sore juga ini malam-malam. Iya, thank you. Caca, sehat-sehat di sana. Doa terbaik buat lo dan apapun nanti keputusan yang lo ambil setelah gap year ini sukses selalu. Apa ya, apapun yang jadi keputusan lo. Oke, thank you. Iya, sama-sama dan semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Thank you Caca, bye-bye. Thank you, Kak Dira. Thank you. Bye-bye semuanya. Iya. Oke, itu adalah cerita Caca. Yang menarik kalau menurut gue kayak yang awalnya gue pikir oh mungkin ngerasa sepah itu karena dia posisinya tadi kan di awal gue sempat bilang ya kayak ya posisinya dia nerima orang yang mungkin sayang sama dia gitu. Tapi ternyata Caca ini lebih menarik, maksudnya menarik ceritanya tuh kayak 4 hari kurang lebih dekat gitu dari sosial media ya termasuk dating appsnya mungkin ya atau nggak terhitung dating appsnya kali ya. 4 hari setelah follow-followan di sosial media terus akhirnya pindah ke Line gitu. Terus akhirnya memutuskan untuk ketemuan dan akhirnya jadian gitu. Gila itu instan banget gak sih? Kalau menurut gue itu instan, sangat instan gitu. Tapi ya menarik ya mungkin karena emang ya itu yang gue suka dari ketika gue dengerin cerita orang tuh yang menurut gua nggak mungkin bisa jadi mungkin gitu. Maksudnya ya, oh, ternyata bisa loh kayak gini juga gitu. Dan kalau ngomongin sayang
ya kalau gue dengar dari cerita Caca sih, harusnya Caca sayang ya sama si cowoknya ini ya, meskipun cowoknya bisa dibilang ya orang baru gitu dalam kehidupan Caca. Dan untuk perihal sepahnya ini kayak ya mungkin bisa bisa karena faktor itu juga nggak sih, kayak ya yang tadi gue bilang sama Caca juga, kayak ini posisinya sama-sama gap year yang dimana mungkin nggak ada aktivitas juga, belum ada aktivitas, ya mungkin rutinitasnya kayak gitu terus bisa bisa kebaca gitu. Dan apa ya, ibaratnya ketika awal-awal pendekatan, ya taruhlah karena pendekatannya dia singkat ya 4 hari, jadi mungkin nggak banyak yang dia tahu satu sama lain gitu. Nah makanya ngobrol-ngobrol lebih banyaknya itu ya setelah mereka punya komitmen gitu. Dan ketika semuanya udah tahu ya kadang kita juga bingung gitu mau mau ngebahas tentang apa lagi, ya nggak sih? Kadang kan ada momen kayak gitu, tapi yang biasanya suka bikin hubungan kita jadi lebih hidup itu ya karena aktivitas kita satu sama lain. Kayak ya kita saling cerita tadi itu kita ngapain aja, terus begitupun sebaliknya gitu, kayak misalkan pasangannya cerita juga aktivitasnya ngapain aja seharian ini gitu. Kalau misalkan posisinya kayak gini bingung juga gitu. Tapi gue juga setuju sih sama Caca yang kayak kalau misalkan posisinya itu nggak LDR, ya mungkin ceritanya nggak akan kayak gini gitu loh. Ya gue setuju juga karena ya kalau ketemu tuh biasanya akan lebih banyak sesuatu yang bisa diobrolin pada saat itu. Kayak misalkan lu lagi nongkrong berdua, terus lu tiba-tiba ngelihat apa gitu atau lu dapet lagi buka apa gitu handphone atau di jalan itu pasti akan ada selalu topik-topik yang dibahas gitu. Nah cuma untuk apa ya, si cowoknya ini juga mungkin bingung juga ya. Gue mencoba untuk memposisikan jadi si cowok ini kayak mau bilangnya gimana ya, bingung juga gitu. Maksudnya kayak ya gue juga nggak tahu nih harus apa lagi yang dibahas, tapi mungkin dia juga masih pengen punya hubungan gitu. Tapi gue nggak tahu ya, gue nggak tahu perasaan orang lain. Tapi sampai detik ini dia bilang nggak buat udahan, maksudnya dia bukan menunda ya. Dia sampai detik ini bilang masih, ya maksudnya masih sering telepon meskipun diem-dieman, ya itu menandakan mungkin dia emang masih pengen punya hubungan gitu loh. Karena mungkin kalau misalkan udah nggak pengen ya nelfon aja mungkin nggak mau. Tapi mungkin bisa jadi ini adalah indikasi ke sana. Sorry ya Cak, bukannya gimana-gimana, tapi kayak yang awalnya mau gitu ya Jakarta Bogor dijabanin tapi sekarang udah nggak mau gitu. Mungkin yang nantinya awalnya teleponan mau kesini jadi nggak mau atau malas-malasan. Gue bukannya ngomporin tapi maksud gue ya itulah kemungkinan-kemungkinan terburuk yang mungkin akan terjadi. Tapi kalau memang masalahnya karena itu agak susah juga ya, tapi harusnya enggak sih karena ini kan udah akhir tahun dan gue juga nggak tahu nih keputusan apa yang bakal lo buat gitu. Entah itu lo atau pasangan lo, kayak mungkin lo bakal memutuskan untuk kuliah, terus cowok lo juga sama mungkin atau kerja atau apapun itu. Ya tapi setidaknya itu yang bakal memungkinkan untuk menghidupkan hubungan lo yang mungkin dirasa kayak sepah-sepah aja gitu loh. Karena itu jujur awalnya gue pikir ini karena salah satu diantaranya tuh ngerasa diperjuangkan gitu. Yang akhirnya ya misalkan Caca nih, posisinya Caca tuh diperjuangkan sama cowoknya. Terus apa namanya, karena dia sebegitunya diperjuangkan ya dia ngerasa jadi kayak hubungannya hambar. Karena ketika dia nerima itu karena kasihan. Tapi kan ternyata itu terbantahkan karena memang keduanya itu udah ada di fase yang kayak malas untuk saling nyari atau ketemu lagi satu sama lain. Maksudnya ketemu orang baru, kenalan, template gitu, kayak gitu-gitu aja gitu. Dan itu juga belum tentu ketemuan gitu. Bener kata Caca, banyak cowok di luar sana yang kayak cuma halo halo halo, asal dari mana, namanya siapa, tapi gitu-gitu aja mungkin ya. Karena teman gue juga pernah ngalamin kayak gitu. Teman gue yang cewek gitu, maksudnya ada yang apa sih ini cowok kayak gini banget gitu. Nah jadi mungkin buat lo ini sedikit pencerahan ya. Ternyata ketika beberapa orang di luar sana ya mungkin cewek ya, meskipun gak semua cewek, salah satunya Caca, itu tuh nunggu buat diajak ketemu. Tapi gue yakin cowok juga sebenarnya pengen ketemu. Karena emang lo mau ya untuk ngobrol lebih lanjut dan lebih panjang, apalagi ngomongin tentang privacy gitu. Itu sama orang yang belum pernah kita ketemu gitu. Ada baiknya sih kalau menurut gue ketika lo main dating apps, udah bener banget lo coba validasi dari sosial medianya, lo kepoin siapa tahu ada mutualan gitu sama sama teman-teman lo gitu. Dan ketika itu ya lo bener-bener untuk ketemuan aja gitu, make sure. Tapi ya pastiin ketemuannya itu di tempat-tempat yang rame.
karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh maksud gue. Benar kayak cerita dari Caca ini, dan semoga buat Caca apa ya, apapun keputusan lo itu ya semoga bakal jadi keputusan yang terbaik. Dan apa ya, gue mau ngomong apa lagi ya, saking speechlessnya gue denger cerita Caca ini. Maksudnya kayak gue baru nemu yang hubungan si instan ini, meskipun ya gue juga pernah instan tapi kayaknya gak 4 hari juga deh, kayak berapa berapa hari gitu, PDKT minimal seminggu lah, 2 minggu gitu. Tapi kalau 4 hari tuh bener-bener cepet banget gitu, ibaratnya kalau ekspedisi tuh paket kilat gitu, sehari nyampe gitu. Jadi apa ya, mungkin buat lo ada masukan dari teman-teman yang nonton video ini, kira-kira apa yang perlu Caca lakukan atau pasangannya, atau mungkin lo pernah punya pengalaman yang sama juga kayak gini gitu, dan lo udah berhasil untuk keluar dari masalah ini tanpa harus pakai cara-cara atau hal-hal yang tadi gue omongin. Maksudnya kayak kita lagi, gue sama Caca omongin kayak mungkin posisinya kalau nggak LDRan nggak akan kayak gini. Terus mungkin kalau misalkan kita saling punya aktivitas, ya mungkin posisinya juga nggak kayak gini. Atau mungkin lo punya cara yang lain, atau apa ya, sesuatu hal yang di luar dari apa yang gue omongin sama Caca. Lo mungkin bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jadi kita bakal bisa sharing-sharing bareng gitu di bawah di kolom komentar tentang cerita dari Caca ini gitu. Seru-seru. Ini yang gue suka dari lahan gabut ya. Gue bisa langsung nanya-nanya gitu, karena kalau dari teman tidur kan kadang gue cuma satu arah gitu, gue cuma denger ceritanya doang. Dan ketika gue mau nanya-nanya lebih lanjut tuh kadang suka dibalasnya lama, karena mungkin gue juga introspeksi ya, kayak emailnya masuk kayak kapan, gue balasnya kapan gitu, atau mungkin gue tanya-tanyanya kapan gitu. Tapi kalau lahan gabut ini kan langsung gitu. Nah, jadi buat lo yang mau cerita juga, lo bisa langsung kepoin aja di Instagram gue di Dera Firmansyah. Di situ kadang gue suka bikin Q&A gitu, random sih, gue nggak tahu harinya hari kapan aja. Tapi yang jelas ya gue pilih secara random di situ, dan berdasarkan cerita-cerita yang menarik menurut gue gitu. Dan seperti biasa, sebelum gue menutup episode malam hari ini, gue mau meminta maaf jika selama konten ini berlangsung ada salah-salah kata dari gue ataupun dari Caca, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Dan buat lo yang mau bercerita, sekali lagi lo bisa kepoin di Instagram gue di Dera Firmansyah, atau mungkin nanti gue bakal cantumin linknya di link Instagram gue di deskripsi di bawah gitu. Dan semoga adanya konten lahan gabut ini bisa sedikit lebih mewarnai kegabutan kita semua ya. Jadi sedikit berfaedah meskipun ngomonginnya tentang relationship. Karena gue masih meyakini ya, relationship juga perlu dipelajarin, karena dari situ kita berusaha belajar untuk memanusiakan manusia gitu. So ide banget ya, so bijak banget. Oke, mungkin ini saatnya gue Dera pamit, dan sampai jumpa di konten-konten lahan gabut selanjutnya. Bye-bye.